شفاعته يوم القيامة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ma ba'du ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah. Salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah, kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak sekali lagi, mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika hari ini ada di antara keluarga kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim. Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridho Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syiarul muslimin, sebelum kita lanjutkan ke kajian kita di buku Bidayatul Hidayah, masih di bab tentang adabul Jum'ah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9 dari Rabiul Awal 1443 Hijriah, bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo song-song bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sukacita. Secara eksplisit memang tidak ada dalilnya, tapi surat Yunus ayat 58 bisa kita jadikan pegangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, karenanya bergembiralah kalian. Fa ayyu fadlin wa ayyu rahmatin akbar min irsali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin rahmatan lil alamin. Karunia Allah mana lagi yang lebih besar, lebih agung dibandingkan Allah utus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para anbiya,
rahmatan lil alamin, rahmat buat semesta alam. Karenanya falyafrahu, ayo bergembira. Mari dengan telah datangnya bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, saya mengajak kita tingkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kecintaan yang nanti di hari kiamat akan menghantarkan pencinta-pencintanya untuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta sama aku, kata Rasul dalam sabdanya, dia akan bersama-sama aku nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya semuanya yang hadir, cinta sama Nabi? Jawabannya pasti cinta. Mau masuk surga sama Nabi? Jawabannya pasti mau. Tapi apa sih tanda-tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dr. Fadl Ilahi dalam Kutaib Shaghir, buku kecilnya, beliau menulis tentang hubbun Nabi wa alamatu hubbi. Cinta sama Nabi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3. Yang pertama, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Dulu ketika Rasul masih hidup, ekspresi cinta itu diekspresikan oleh sahabat dengan al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi. Ada keinginan kuat untuk senantiasa menatap Rasul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ada sahabat namanya Abu Hurairah yang yulazimu Rasul, selalu menemani Rasul kemanapun Rasul berada. Di situ ada sahabat Abu Hurairah. Karenanya dia banyak meriwayatkan hadis, bahkan sampai hadis-hadis yang bercerita tentang pribadi dan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah ini saking cintanya sama Nabi, kepentingan pribadinya itu terabaikan. Dia tidak kawin, dia tidak menikah kecuali nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Seakan jiwa dan raganya ketika Rasul masih hidup semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saat ini sudah tidak ada. Maka kita umatnya yang mengaku cinta sama Rasul, ayo sebagai ekspresi cinta kita, man ahabba syai'an aktsara min dzikri wa man ahabba an-nabi aktsara min as-salati alaihi. Yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, saya mengajak, basahi bibir terus dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kakaknya Habib Munzir itu ada video bersama Habib Al-Habsyi. Habib Al-Munzir itu bibirnya nggak pernah kering dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Al-Munzir, Allah yarham, ini kerap kali mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengijazahkan kepada murid-muridnya, kepada kakaknya dan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak bersolawat. Bagaimana bunyi solawatnya? Mudah saja, tinggal kita mau atau tidak melaksanakannya. Solawatnya yang diijazahkan oleh Habib Munzir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Orang yang banyak bersolawat, insya Allah hikmah fadilahnya itu bukan cuma nanti di akhirat. Di dunia saja banyak orang yang sudah terbayar buah dari salawatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Sekali Anda bersolawat, kata Rasul, kepada aku, Allah akan bersolawat kepada kalian 10 kali. Banyak cerita-cerita cukup menarik.
Dari cerita-cerita klasik sampai cerita kontemporer. Belum lama ada di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah. Namanya Ad-Duktur Iyad. Ad-Duktur Iyad. Suatu hari karena merasa tubuhnya ini kurang fit, dia berangkat ke rumah sakit Al-Malik Abdul Aziz di Madinah Al-Munawwarah. Ba'dal fahas, setelah diperiksa, didiagnosa, dokter memutuskan bahwa orang ini terkena al-marad al-khabis alladhi yaghzu ala kulli jasadihi. Ternyata diam-diam orang ini terkena serangan kanker ganas yang sudah menyerang seluruh tubuhnya. Masyaallah muslimin. Itu Dokter Iyad pulang ke rumahnya ini sambil menangis. Dia nggak tahu madza yaf'al, harus bagaimana. Tapi Dokter Iyad ini selalu membasahi bibirnya itu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya tidak kurang dari 1000 kali dia bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Sambil menangis dia angkat kedua tangannya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa sambil menangis. Dia mengatakan, Allahumma ya Rabb, arini fadla salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi shifai. Seakan dia menantang Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya fadilah karunia saya sering bersolawat kepada Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan saya. Terus dia bersolawat sampai akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya subhanallah Rasul hadir, lalu menyapa kepada orang ini, Dokter Iyad. Ya fulan, kata Rasulullah yang hadir dalam mimpinya, ainal alam, mana penyakit yang engkau derita? Rasul lalu memegang saudarahu, memegang dadanya. Rasul angkat tangan. Subhanallah, falamma istafaqa, ketika dia tersadar dari tidurnya, ghariqa fil araq, seluruh tubuhnya ini sudah basah dengan keringat. Tapi dia merasakan ahassa bi khiffati jismihi, ada sesuatu yang begitu ringan dalam tubuhnya, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Maka besoknya Al-Habib Iyad ini berangkat ke dokter lagi, ke rumah sakit Al-Malik Ibnu Abdul Aziz untuk al-fahasat maratan thaniyah, memeriksa penyakitnya ini untuk kedua kali. Subhanallah, istaghrabat tabib. Dokter-dokter dibuat terheran. Sampai dokternya bertanya kepada Dokter Iyad ini, antal ladzi hadarta bil amsi ilaina? Apakah engkau yang kemarin hadir ke sini untuk berobat? Lalu Dokter Iyad ini mengatakan, "Na'am. Wa hadhihi tadhkirati." Ini loh, kalau berobat kan kita pakai kartu. Ini loh kartunya. Saya yang kemarin berobat, diperiksa sama dokter. Subhanallah. Lalu dokternya bertanya kepada Dokter Iyad, manil ladzi ajral amaliyata laka? Siapa yang mengoperasi kamu? Fala athara lima radika. Penyakitmu ini udah nggak ada bekasnya lagi, sembuh total katanya. Maka Dokter Iyad mengatakan, Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah seperti ini banyak kita dapatkan. Bukan cuma kisah-kisah klasik, tapi kisah-kisah kontemporer. Buah dari orang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak sekali lagi, ayo, dengan telah datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basahi bibir ini dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, tanda cinta sama Nabi itu al-isti'dad at-tam li badli nafsi wan nafis. Yang cinta sama Nabi bersiap-siap atau punya kesiapan penuh untuk berkorban apa saja buat sang kekasih, harta dan jiwa. Maka dulu ada sahabat-sahabat ketika perang Uhud itu,
yang menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan dia tidak ridho kalau ada satu anak panah pun menyentuh kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pertaruhkan harta dan jiwanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang mengaku cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mentaati perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangannya, atau bawa sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada orang di luar Islam justru begitu kuat berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW ketimbang kita yang muslim. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini hadis sahih. Nanti itu sebelum kiamat akan ada peperangan di hadis tersebut. La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang muslim ini memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtulul muslimun al-yahudiyah. Maka orang-orang muslim ini membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yahtabi'a al-yahudiyyu wara al-hajari wasyajar. Sampai-sampai nanti orang-orang Yahudi itu dikejar-kejar oleh orang Muslim bersembunyi di balik pepohonan dan di balik bebatuan. Tapi anehnya kalau berdasarkan hadis ini, faqala al-hajar wasyajar, daun dan pohon itu lalu mengatakan kepada orang Muslim, ya Muslim ya Abdullah, ta'ala hadza yahudiyun khalfi. Ini ada orang Yahudi ini bersembunyi di balik saya. Itu kata batu, kata pepohonan. Kecuali kata Rasul, illa syajaratal gharqad fa innahu syajaratul yahud. Kecuali satu katanya yang enggak memberitahu di mana Yahudi itu bersembunyi. Syajaratul gharqad. Pohon gharqad itu sejenis pohon yang berduri. Masyiral muslimin, orang yang pernah ke Israel pasti menemukan di setiap rumah orang-orang Israel, di setiap rumah dia pasti menanam syajaratul gharqad. Dia tanam di hadapan atau di depan rumahnya itu syajaratul gharqad, pohon gharqad. Setelah diselidiki kenapa mereka melakukan itu, karena ada hadis Nabi tadi. Satu saat nanti akan terjadi peperangan antara Muslim dan Yahudi. Muslim ini mengubar kemana Yahudi pergi. Pepohonan, bebatuan akan memberitahu di mana Yahudi bersembunyi, kecuali satu, syajaratul gharqad, maka ditanam. Masyiral muslimin, ini Yahudi. Bagaimana dengan kita yang muslim? Ayo saya mengajak, usikum wa iyaya nafsi, bawa sunnah-sunnahnya Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan begitu nanti kita akan bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah tentang adabul Jum'ah sudah sampai ke adab yang kelima. Adab yang pertama kemarin, siap-siap di hari Kamis untuk menyongsong hari Jumat, bersihkan pakaian kita, perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Kemudian ketika matahari terbit di hari Jumatnya, bersih-bersih mandi. Kemudian yang ketiga, tazayyun bithiyab, memakai pakaian yang indah, terutama yang berwarna putih. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mencukur, menggunting rambut kita, kuku kita. Kemudian memakai wangi-wangian. Dan yang keempat, bersegera untuk berangkat ke masjid guna menunaikan ibadah sholat secara berjamaah. Nah, yang kelima kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang kelima di Jumat. Idza dakhaltal jami fatlub as-saff al-awwal fa idza ijtama'a an-nas fala tatakhatta riqabahum. Ini yang kelima. Jika kamu sudah sampai di masjid, cari saf yang pertama. Jadi usahakan untuk berada di saf awal pada hari Jumat ini. Nah, kecuali ada pengecualiannya.
Kecuali kalau di saf awal memang ada orang-orang mulia. Memang boleh. Ini ada hadis dari sahabat Sa'id ibnu Amir. Sahabat ini shallaitu ila janbi Abi Darda. Dia sholat di belakang atau di sampingnya Abu Darda. Abu Darda itu kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya Abu Darda makin lama makin ke belakang dia. Mundur lagi. Faja'ala yata'akhkharu fis sufuf. Mundur lagi. Maka Sa'id ibnu Amir ini bertanya kepada Abu Darda. Setelah selesai salat, falamma shallaina qultu alaysa yuqalu khairus sufuf awwaluha. Wahai sahabatku Abu Darda, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saf yang terbaik adalah yang berada di saf awal? Kenapa setelah engkau berada di saf awal kok kamu mundur lagi? Maka Abu Darda mengatakan, "Na'am, benar. Hari Jumat sebaiknya berada di saf awal. Maka kita dianjurkan untuk bersegera berangkat ke masjid. Man bakkara wa btakar." Disuruh berpagi-pagi. Tetapi kata Abu Darda, "Illa anna hadhil ummah marhumah manzurun ilahi min bainil umam." Tapi Abu Darda mengatakan, ada umat yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menatap kepada orang tersebut. Jadi memang dia melihat ada orang yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia perkenankan orang yang mulia ini untuk berada di saf awal. Afdolnya sekali lagi berada kita di hari Jumat di saf awal. Tapi kalau melihat ada orang menurut kita itu lebih baik dari kita, terutama khalqan wa ibadatan, terutama akhlaknya, terutama ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mundur dari saf pertama menjadi saf kedua, begitu selanjutnya kalau ada orang-orang mulia. Hadisnya itu begitu. Kalau ada saf kosong, sebetulnya kaidahnya tidak boleh kita memperkenankan atau mempersilahkan orang untuk mengisi saf kosong. Al-ithar fil ibadah mamnu. Jadi kalau kita ngelihat saf kosong, kadang-kadang kita, silakan Pak, nggak boleh. Hukum awalnya tuh nggak boleh. Al-ithar fil ibadah nggak boleh. Yang boleh itu al-ithar fi ghairil ibadah. Kalau untuk selain ibadah silahkan. Tapi kalau ibadah tidak boleh. Tapi begitu kita melihat ada orang ternyata yang jauh lebih mulia dari kita, imanan, akhlaqan, wa ilman, maka kita diperintahkan untuk mempersilahkan orang ini berada di saf-saf awal. Kemudian adab yang keenam, fa idza jatama'an nas fala tatakhatta riqabahum. Jika orang semuanya sudah berkumpul, kita baru datang, jangan langkahi pundak-pundak mereka. Kadang-kadang kita melangkah begitu saja. Kecuali begini, al-kharqu itu kita melihat ada saf. Misalkan saf di depan itu ternyata kosong, tidak terisi, memungkinkan bagi kita untuk berada di saf tersebut dengan tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sudah lebih dulu berada di dalam masjid. Bagaimana caranya al-kharqu kita membelah, minta izin sama orang yang di sampingnya itu untuk membelah masuk ke dalam saf yang kosong tadi, boleh. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah melangkah, ada orang tanpa permisi lagi, wah, langkahin, tidak boleh. La tatakhatta riqabahum. Tapi kalau kita minta izin, ada saf kosong kita minta izin membelah saf ini dibolehkan. Khalqus sufuf, bukan takhatta riqaban nas. Yang tidak boleh adalah melangkahi pundak-pundak orang. Tapi kalau kita membelah saf ini namanya khalqus sufuf, ini dibolehkan. In lam yakun thamma furajan fis sufuf yamshi fiha wa dzalika la yadur. Itu boleh atau tidak berbahaya. Enggak apa-apa kita melakukan itu semuanya.
Nah, kemudian yang ketujuh adabnya adalah wala tamuru baina aidihim wa hum yusallun. Jangan sekali-kali kalau ada orang sedang sholat ini kita lewat di depan orang sholat. Kalau dulu kita disuruh ittikhadhu as-sutrah, ambil pembatas. Kalau sekarang ini semuanya ini sudah sutrah, Pak. Garis-garis ini sudah sutrah. Jadi kalau ada orang kita sembahyang di sini, ini sapnya di sini, antum jangan sekali-kali melewati begini. Kalau mau, antum lewatnya di depan di sini. Ini tidak dikatakan melewati orang yang sedang sholat. Tapi kalau masih berada di dalam saf seperti ini, antum di sini itu tidak boleh. Hadisnya sangat kuat sekali melarang kita ini untuk melangkahi orang yang sedang sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahum min an yamura baina yadayhi." Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu tahu apa ancamannya, apa siksanya, niscaya dia tidak akan melakukan itu, niscaya dia akan berhenti sampai, nah di sini arba'in artinya 40 tahun sekalipun dia tunggu. Kok lama bener nih yang sembahyang nih, nggak ruku-ruku. Nyatanya yang sembahyang mungkin waliullah, suruh nunggu kita, belum bisa jalan ini. Nah, nggak ada jalan kecuali melangkahi dia atau melewati depan dia, nunggu katanya. Tunggu, jangan sekali-kali melewati di depan orang yang sedang sholat ini. Ini ancamannya berarti begitu kuat. Nah, karenanya kita dianjurkan ini wajlis biqurbi haitin au ustuwanah hatta la yamuru baina yadayhi. Kalau bisa katanya duduk di depan ada tembok atau ada tiang sehingga orang tidak melangkahi kita semuanya. Nah, cari mungkin pas di belakang itu. Ketika kita sholat, kalau sholat di depan itu mungkin orang tidak akan melangkahi kita karena ada tembok atau ada tiang. Nah, ini dianjurkannya begitu. Wala taqud hatta tusalliyat tahiyah. Nah, ini yang sering dipertanyakan orang. Kalau imamnya atau khotibnya sudah khutbah, boleh nggak kita sembahyang? Baru datang tahiyatul masjid, imamnya sudah khotib, sholat apa enggak? Hah? Enggak. Kita baca di sini. Ini adabnya wala taqud hatta tusalli at-tahiyah. Kalau datang ke Jumat, jangan duduk sampai engkau melakukan tahiyatul masjid. Enggak boleh. Jadi tahiyatul masjid dulu, meskipun khotib nanti sedang berkhutbah. Wal ahsan, ahsannya itu sebaiknya tahiyatul masjid ini berapa rakaat? Antusalliya arba'a rakaat. Makanya disuruh datangnya lebih pagi. Tahiyatul masjidnya ini disuruhnya 4 rakaat. Ini arba'a bitaslimatin wahidah, sekali salam. Jadi kayak sembahyang zuhur tahiyatul masjidnya. 4 rakaat sekali salam. Lianna tahiyah la takunu illa bitaslimatin walau mi'ata rakaah. Sebetulnya 4 itu masih termasuk sedikit. 100 rakaat pun antum mau tahiyatul masjid boleh. Jadi sekarang kini kita cuma tahu tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal tahiyatul masjid boleh 4 bahkan 100 rakaat. Cuma dengan 1 kali salam saja. Tahiyatul masjid berapapun rakaatnya cuma 1 kali salam. Maka kita dianjurkan untuk lebih pagi. Apa yang kita baca di sini? Taqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihah al-Ikhlas 50 marrah. Subhanallah. Ini Al-Ghazali ini di dalam bukunya Ihya Ulumuddin, tapi dia mengutipnya dari hadis. Kita dianjurkan untuk membaca setelah Fatihah di 4 rakaat tadi suratul Ikhlas 50 kali.
Berarti 4 rakaat berapa kali? 200 kali. Kira-kira ada nggak yang melaksanakan ini di sini? Makanya jalannya itu, datangnya itu lebih pagi. Tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Jadi 4 rakaat 200 kali. Fafil khabar, ini dalilnya. Man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia tidak akan wafat sampai dia diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Jadi kalau orang yang melakukan ini, dia tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai dia melihat tempatnya di surga atau dipertontonkan oleh Allah ketika ajalnya datang. Subhanallah. Maka sekali lagi ini ajaran Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Wala tatruk at-tahiyyah. Nah ini yang tadi. Wala tatruk at-tahiyyah wa in kana al-imamu yakhtum. Jangan sekali-kali meninggalkan tahiyatul masjid meskipun imamnya sudah khutbah. Datang imamnya sudah khutbah, jangan pernah tinggalkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya yang dianjurkan ketika imam sudah diri khutbah adalah at-takhfif, ringankan. Jangan duduk dulu. Jadi yang dibaca apa? Yang wajib-wajib saja. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah, habis baca Fatihah ruku, sujud. Di rakaat kedua juga begitu. Ma'at takhfif. Jangan sekali-kali duduk sebelum tahiyatul masjid. Kalau Ghazali itu begitu. Ajarannya kuat sekali. Jangan sekali-kali duduk sebelum tahiyatul masjid meskipun imam sedang menyampaikan khutbahnya. Ya, tapi anjurannya adalah ma'at takhfif. Anjurannya diringankan. Wala ta'zid hina idzin ala raka'ataini. Tadi kan 4. Kalau lagi udah terlambat begini, jangan lebih dari 2 rakaat. Imamnya sudah khutbah 4 rakaat, bacanya Al-Ikhlas lagi, bukan afdol. Yang baca 4 rakaat ba'dah setelah Fatihah ini Al-Ikhlas 50-50 itu kalau datangnya lebih awal. Kalau imamnya sudah khutbah, maka ambilnya tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Kama la tubahu li ahadin minal hadirin salatun ghaira tahiyyah ba'da julusi khatib. Begitu juga tadi dia salat sunnah. Begitu khatib sudah naik, berhenti udah salat sunnahnya. Dia datangnya lebih pagi. Saya ingat sekali dulu kiai kami di Gontor itu, almarhum al-maghfurlah Kiai Imam Zarkashi itu, kalau datang jauh sebelum waktu Jumat itu. Dia punya cucu, sekarang cucunya itu dulu teman satu angkatan dengan saya, pernah jadi duta besar di luar negeri. Ini cucunya selalu membawakan sajadahnya itu. Sholatnya nggak pernah berhenti itu, terus sholat. Nah, sholat sunnah kalau imam sudah naik mimbar berhenti sudah. Berhenti sudah. Tapi yang baru datang belum tahiyatul masjid. Meskipun ma'at takhfif, meskipun diringankan. Artinya tahiyatul masjidnya yang dibaca itu adalah yang wajib-wajibnya saja. Ini menarik sekali dan ini diamalkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wa minas sunnah. Tadi sunnahnya kan baca kulhu 50 kali tiap rakaat. Tapi sunnah dia bilangin. Minas sunnah kata Al-Imam Al-Ghazali. Antaqra'a fi 4 rakaat. Yang 4 itu pertama disuruh baca suratul An'am. Yang kedua suratul Kahfi. Yang ketiga suratul Toha. Yang keempat surah Yasin. Berarti datangnya jam berapa tuh kalau begitu? 4 rakaat tahiyatul masjid. Rakaat pertama setelah Fatihah, kalau tadi kan ikhlas.
50 kali. Kalau ini dia mengatakan Al-An'am dari awal sampai akhir. Rakaat kedua Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Rakaat ketiga Toha sampai akhir. Rakaat keempat Yasin sampai akhir. Subhanallah. Ini masing-masing ada hikmahnya. Yang membaca surat Al-An'am, man tala surat Al-An'am yakunu mutawajjihan li hifdziddin wa husni rizq wa yurzaqul hadfi dunyahu wa akhiratihi. Ini yang membaca surat Al-An'am. Kenapa Imam Ghazali melakukan ini? Karena dia berangkatnya dari khobar. Dalil yang mengatakan siapa saja yang membaca surat Al-An'am, dia niscaya akan menjadi sebagai orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang senantiasa memelihara agamanya, baik rizkinya dan dikaruniai keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu yang membaca surat Al-An'am. Jadi dia punya ghirah kuat untuk menjaga agamanya. Kan sekarang ini banyak orang yang sudah tidak peduli terhadap agamanya. Agamanya dilecehkan, diem aja dia. Subhanallah. Kemarin tuh saya buka juga. Ini di Swedia. Antum mungkin baca juga. Di Swedia itu ada orang yang bernama Lars Vilks. Dia seorang seniman, membuat karikatur tentang Rasulullah dalam tubuh anjing. Itu dilakukan pada tahun 2007. Maka umat Islam bergerak semuanya. Bahkan ada yang mau memberi hadiah. Al-Qaeda, jaringan Al-Qaeda ini menawarkan uang $100.000 buat kepalanya Felix Lars, karena dia melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, kemanapun dia pergi, dia selalu dikawal oleh polisi. Selalu dikawal oleh polisi. Bahkan menariknya ini, polisi juga kendaraannya itu bukan kendaraan yang sembarangan ini. Mobil yang dikendari oleh polisi ini, mobilnya itu anti peluru. Tapi subhanallah, Allah Maha Adil. Ternyata orang yang melecehkan Rasulullah meskipun sudah dijaga oleh polisi, mobilnya ini nabrak truk. Akhirnya mobilnya terbakar bersama polisinya yang membakar, yang mengawal Felix Lars yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu jadi ketika Islam Rasulnya itu dilecehkan, orang semuanya bergerak. Sekarang Islam dilecehkan, kadang kita nggak peduli. Ayo, orang yang sering membaca surat Al-An'am, maka dia akan senantiasa punya ghirah yang begitu kuat untuk menjaga agamanya. Kenapa Al-Kahfi? Al-Kahfi, kalau Jumat katanya paling afdal baca Al-Kahfi. Yang membaca Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, utiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ila al-jum'ah al-ukhra wa fadli 3 ayyam wa alayhi 70,000 malak hatta yusbiha wa ufiya min ad-da' wa dabilah wa dhatil junub wal judham wal baras wa fitnatad dajjal. Artinya yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan dia cahaya dari tempat dia sholat nanti sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Ini artinya cahayanya begitu terang buat orang yang membaca surat Al-Kahfi. Diampuni dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang plus 3 hari. Kemudian 70.000 malaikat bersolawat kepada orang tersebut. Malaikat bersolawat artinya beristighfar. Dia akan disembuhkan dari berbagai penyakit. Di antaranya misalkan al-juzam wal baros. Mungkin kalau sekarang mungkin corona macam-macam dia akan terhindar kalau dia membaca surat Al-Kahfi. Subhanallah. Kemudian Al-Hasan, ini cucunya Rasul. Nabi, kata Al-Imam Al-Hasan, qala la yaqra'u ahlul jannah minal Qur'an illa Yasin wa Toha. Penduduk surga itu penduduk surga itu tidak membaca apa-apa kecuali yang dibaca surat Yasin dan surat Toha. Maka ini yang diamalkan Imam Ghazali. Datang lebih pagi Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin. Kalau tidak bisa katanya, diganti suratnya.
Suratnya apa? Yasin, Wad-Dukhan, wa Alif Lam Mim As-Sajadah, kemudian wa Suratul Muluk. Gantiannya itu. Kalau nggak bisa yang Al-An'am, Al-Kahfi, Toha dan Yasin, ganti dengan Yasin, Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajadah dan surat Al-Muluk. Subhanallah. Ini amalannya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Wala tada' qira'at hadhihi surah lailatul jum'ah fa fiha fadlun katsir. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan pernah tinggalkan membaca surat-surat ini terutama hari Jumat atau malam Jumat. Fadilahnya begitu besar. Jadi antum silahkan baca. Kalau nggak bisa semuanya, paling nggak antum baca Yasin, antum baca surat Al-Muluk kalau hari Jumat, antum baca surat Al-Kahfi. Syukur-syukur kalau yang tadi semuanya antum baca nih. Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin, Ad-Dukhan, kemudian Hamim As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah wa suratul Muluk. Wa aktsir minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersolawat kalau hari Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan Habib Al-Munzir itu kerap kali mimpi ketemu Rasul. Bahkan kakaknya pernah bercerita, bahkan dia pernah berjumpa dengan Rasul yaqdzatan. Yaqdzatan itu seakan-akan dia lagi begini. Amalannya apa? Sudah diijazahkan dan diijazahkan untuk umum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja. Cuma basahi terus bibir ini dengan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Wa mahma kharajal imam faqta as-salat wal kalam. Bila imam sudah keluar, maksudnya sudah mau naik mimbar, antum lagi sholat sunnah, iqta, artinya selesaikan segera sholat antum. Wal kalam, kalau tadi antum masih berbincang-bincang dengan orang, udah berhenti. Kalau imam sudah naik mimbar. Wastaghil bijawabil muadzin, berarti kalau imam sudah naik mimbar kan ada muadzin itu. Sibukkan dengan menjawab azannya muadzin. Thumma bistima'il khutbah, dengarkan khutbah dengan seksama. Wal itti'ad, dengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib. Wada' al kalam ra'san fil khutbah, langsung ketika imam sudah mulai udah nggak boleh ngomong apa-apa. Fa fil khabar man qala li sahib wal imam yakhutub ansin wa qad lagu, ngomong begitu aja nggak boleh. Maka kemarin caranya bagaimana? Paling cua gitu. Kita pelototin mata kita. Gitu. Jangan melakukan amalan-amalan yang lain kecuali itti'ad, mendengarkan nasihat imam tadi. Istima' ilal khutbah. Ngomong ansit saja tidak boleh. Ngomong ansit saja tidak boleh. Main-main dengan HP itu nggak boleh. Sumbak tadi bil imam kama sabak. Fa idza faradta wa sallamta. Nah ini terakhir saya mau sampaikan, kalau sudah salam, ini yang diamalkan oleh banyak orang nih sekarang. Masih baca faqra al-Fatihah qabla an tatakallam sab'an marat wal ikhlas sab'an wal muawwidhataini sab'an. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma paling kita istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung baca Fatihah. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidhataini 7 kali. Apa hikmahnya? Ya'simuka minal jum'ah ilal jum'ah. Insyaallah kita akan dipelihara oleh Allah dari segala keburukan dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Itu akan menjadi perisai kita dari godaan setan. Setelah baca yang 777 ini, baca ini. Allahumma ya Allah ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Kalau masih ada yang melaksanakan cakep. Yang nggak bisa berjamaah, antum sudah
Astagfirullahaladzim, langsung baca Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Mu'awwidhataini masing-masing 7 kali. Setelah itu antum berdoa, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ada enggak ba'dal Jum'ah itu tahiyatul masjid? Salat sunnah ba'dal Jum'ah ada. Ada seorang daiyah perempuan suka di televisi kalau ngomong suaranya menggelegar. Dengan lantangnya dia nggak mengatakan tidak ada ba'diyah Jum'ah. Dia tidak menghormati pendapat yang berbeda. Nggak boleh dia sebetulnya ngomong begitu. Ada. Dan saya sudah baca buku misalkan Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillah, itu ada. Nah, sholli ba'dal Jum'ah raka'ataini 2 rakaat, au arba'an boleh 4, au sittan boleh 6, masna faqulu dzalika marwiyun an Rasul. Semuanya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Semuanya ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada ba'diyah Jumat. Antum mau 2 boleh, mau 4 boleh, mau 6 boleh. Rasul pernah melakukan yang 4 ini bagaimana? 4, yang 6 ini 4 dulu, seperti sholat zuhur, baru habis itu 2. Itu yang sering dilakukan oleh Rasul. Semuanya ini di sini dikatakan marwiyun an Rasulillah. Jadi ba'diyah Jumat itu ada 2, boleh 4, boleh 6. Rasul yang dilakukan oleh Rasul 4, setelah itu 2. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Karena sudah datang waktu syuruk, silakan yang ingin bertanya sekitar masalah ini atau masalah yang lain, kami persilahkan. Hal min soal, ada yang mau bertanya, silakan, tafadhol. Dari kaum ibu juga silakan. Hal min soal, ada yang ingin bertanya? Ayo, Ustaz Nahrawi. Silakan, hal min soal, silakan, Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menggabungkan 2 niat dalam satu sholat nggak boleh. Kalau meniatkan, afdolnya kan katanya kita lafazkan. Al-lisan yu'awinul qalb. Lisan itu menguatkan yang ada di hati. Maka kalau antum mau sholat sunnat tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid. Sudah begitu. Tapi kita juga ingin qobliyah. Insya Allah kita dapat sudah. Tapi jangan pernah dilafazkan dengan 2 niat, usolli sunnata tahiyatul masjid wa qobliyah. Nggak boleh. Jadi niat itu cuma 1. Sama misalkan antum datang ke masjid, sebelum ke masjid antum wudhu, kemudian datangnya misalkan maghrib ini, satu datang ke maghrib pengen qobliyah, kemudian sunnah wudhu, kemudian tahiyatul masjid. Nggak boleh itu niatnya digabung 3-3-nya, nggak boleh. Nggak boleh niatnya 3-3-nya. Usolli sunnata tahiyatul masjid wa qobliyah wa sunnatul wudhu, nggak ada. Kita pilih yang paling afdol menurut kita itu yang mana. Misalkan tahiyatul masjid. Karena qobliyatul Jum'ah itu, qobliyatul Maghrib itu ulama masih beda pendapat. Meskipun bainal adzana ini antara 2 azan pasti ada sholat sunnah. Ma'at takhfif, kalau Maghrib itu diringankan. Niat tetap 1. Wallahu a'lamu bimuradika. Allah ini tahu dengan niat kita semuanya. Dengan syarat begini.
Kalau kita kerap kali melakukan amalan-amalan sunnah, ketika amalan itu tidak bisa kita lakukan, maka kita tetap mendapatkan ganjaran pahala sunnah tadi. Contoh misalkan, ada hadis, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana sahihan muqiman. Kalau seorang hamba itu sedang sakit atau bepergian, maka amalannya ditulis seperti dia dalam keadaan sehat dan mukim. Artinya begini, antum kerap kali menunaikan sholat fardu itu secara berjamaah, tapi karena kita lagi sakit, akhirnya kita nggak bisa berjamaah. Sembayangnya di rumah, tetap dapat pahala seperti orang yang berjamaah, karena kita sudah terbiasa. Antum setiap kali masuk ke masjid tahiyatul masjid, setiap kali antum melakukan wudhu, salat sunnah wudhu, setiap kali sebelum tuqamu as-salat, qomat, antum selalu melakukan qobliyah. Doko al-waqt, waktunya sempit, antum pengen tiga-tiganya ini. Biasanya tahiyatul masjid antum lakukan, qobliyah antum lakukan, sunnah wudhu antum lakukan, karena dikul waqt, pilih salah satu, insyaallah antum masih tetap dapat 3. Tapi kalau 3 niat langsung dalam satu amalan, nggak bisa. Nggak boleh kita menggabung beberapa niat dalam satu amalan. Sama misalkan orang yang puasa sunnah di bulan Syawal, man atba'a sittatan min Syawal, kaum ibu misalkan pengen puasa sunnah yang 6 hari di bulan Syawal, tapi kemarin ketika Ramadan dia haid, mana yang harus dia dahulukan? Ini ulama memang berbeda pendapat. Kalau saya mengatakan ibu qadha, lakukan di bulan Syawal, niatnya qadha. Nawaitu sauma ghadin qadaan, karena wadainullah ahaqqu min an yuqda. Kita utang sama Allah, puasa kita belum terbayar. Siapa yang bisa menjamin kalau umur kita setelah 6 hari kita puasa masih dipanjangkan oleh Allah? Kita ambil puasa sunnah, akhirnya kita punya utang wajib, nggak bisa. Maka ada ulama mengatakan kalau antum punya hutang wajib, tidak boleh melakukan yang sunnah. Dulu ada muallim al-maghfurlah Syafi'i Hazami, itu dulu ketika muda-muda katanya, dulu kami sering meninggalkan sholat. Maka muallim bilang, qadha sholat antum. Jangan sholat sunnah kecuali antum mengqadha. Karena mengqadha itu sholat yang pernah dia tinggalkan itu wajib. Jangan lakukan yang sunnah sebelum melakukan yang wajib. Maka hemat saya, kalau ibu-ibu ingin melakukan puasa sunnah di bulan Syawal yang 6 hari, tapi ibu punya hutang karena mungkin menyusui, karena mungkin hamil, karena mungkin melahirkan, karena mungkin haid, bawa qadha. Lakukan itu di bulan Syawal. Insya Allah kita dapat pahala qadha, insya Allah kita dapat pahala Syawal. Insya Allah kita dapat pahala Syawal juga. Melakukannya hari Senin dan Kamis. Ada orang yang sengaja begitu. Karena puasa sunnah itu tidak mesti harus berturut-turut, nggak mesti. Memang afdolnya hari ini Idul Fitri, besok udah langsung mulai. Berturut-turut 6 hari afdolnya. Tapi boleh antum ambil Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Antum ibu-ibu qadha dilakukan di bulan Syawal, ambilnya Senin Kamis, Senin Kamis. Dapat 3. Tapi niatnya tetap 1. Qadhaan, niatnya tetap qadha, tapi kita lakukannya, kita pilih harinya hari yang mulia, hari Senin Kamis, kita dapat hari Senin Kamis gitu. Niatnya bukan nanti usolli sunnata yaumil isnin, enggak, tapi tetap usolli nawaitu sauma ghadin, bukan nawaitu sunnata yaumil isnin, enggak, tetap niatnya itu mengqadha gitu. Niat 1 tapi insyaallah pahala dapat 3. Silakan, fadhal. Mengenai sholat Jumat itu petugas parkir yang ngatur-ngatur mobil di bawah itu gimana Pak, kalau itu lagi dalam Jumatan itu? Dia kan teriak-teriak apa-apa. Iya. Ini kalau ketentuannya memang sudah tidak boleh.
Orang yang mengatur sekalipun, maka kemarin sudah bilang, ada anak-anak, jangan sekali-kali anak-anak itu digabung dengan anak-anak. Anak-anak atas, bawah, pasti dia ribut kalau ketemu teman-temannya. Salah. Anak-anak tidak boleh digabung dengan anak-anak, karena sifat anak-anak itu sifat mainnya lebih kuat. Kalau antum mau ajak anak, duduk di samping antum. Itu. Kalau enggak, dia pasti akan datang pengurusnya, diam dia, meleng sedikit ribut lagi dia. Anak jadi jangan pernah digabung dengan anak-anak, selalu dia pasti akan ribut. Kita cuma boleh begini doang, bil isyarah di sini, termasuk petugas-petugas itu sebetulnya. Maka di beberapa tempat saya lihat sekarang kalau Jumat itu yang dipergunakan adalah satpam perempuan. Sudah banyak tuh sekarang. Dia pakai satpam perempuan. Karena orang perempuan kan tidak wajib Jumat. Tapi orang perempuan boleh nggak ikut Jumat? Boleh. Kalau orang perempuan ikut Jumat, maka dia nggak wajib lagi zuhur. Dia sudah selesai dengan Jumatnya. Di beberapa masjid itu kalau di luar negeri itu ada tempat khusus. Dan nggak pernah diganggu. Kali ini kan kita begini khusus, tapi Jumat kan ditutup. Kalau di tempat-tempat tersebut ada ruangan khusus, memang khusus untuk perempuan yang ingin menunaikan Jumat. Jadi sebaiknya, saya katakan petugas sekalipun, mereka itu harus menunaikan ibadah sholat. Harus menunaikan ibadah sholat dan tidak boleh melakukan keributan-keributan. Yang sering lagi sekarang ini apa? Dagang. Jumat itu gelar dagangan. Kalau sudah nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bai'. Tinggalkan jual beli, haram tuh jual belinya. Haram jual belinya. Maka hati-hati masjid ini, kalau bilang sama mereka, kalau sudah imam naik mimbar, tidak ada boleh lagi transaksi jual beli, nggak boleh, haram. Jual belinya menjadi haram. Baik pembelinya maupun penjualnya. Yang beli perempuan, yang melayani laki-laki bukan. Kalau yang beli perempuan, yang melayani perempuan beda. Tapi kalau yang melayani laki-laki, yang beli perempuan, ya tetap saja yang laki-laki tadi haram melakukan itu, nggak boleh. Gitu ya. Masih ada yang lain? Ya, silakan Bu. Iya. Baik, sekali lagi berangkatnya dari hadis wadainullah ahaqqu min an yuqda. Hutang sama Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Kita hutang sama manusia, kita harus tunaikan. Hutang sama Allah itu lebih harus ditunaikan. Kalau kita misalkan tadi sholat, dulu pernah kita nggak sholat. Puasa, dulu pernah kita nggak puasa. Cuma berapa lama ya dulu saya nggak puasa. Sekarang kita sudah lanjut usia kita, pengen ya Allah bersih-bersih diri. Utang-utang kita bayar. Ibu jangan niatkan sunnah. Kalau ibu belum yakin bahwa yang fardu belum terqadha, ibu niatkan puasanya nawaitu sauma ghadin qadaan. Qadha. Ibu lakukan Senin Kemis, insya Allah ibu dapat 2. Mengkodoknya tuntas, Senin Kemis insya Allah kita dihitung dapat pahalanya. Tapi niat tetap cuma 1. Nawaitu sauma ghadin qadaan. Begitu juga dengan sholat
yang pernah kita tinggalkan. Mungkin dulu, ya Allah, dulu saat saya lagi muda sering banget nggak sholat. Ini berangkatnya dari guru kita Muallim Syafi'i Adzami. Hadisnya itu tadi. Antum jangan sholat sunnah. Orang-orang misalkan qobliyah, ba'diyah, antum sholat aja, sholat qadaan. Qabla subhi, jangan usolli sunnatan qabla subhi, antum usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Qada itu tidak mengenal waktu tahrim. Qada itu tidak mengenal waktu haram. Habis subuh misalkan boleh. Padahal habis subuh nggak boleh sholat. Dulu lagi muda 10 tahun Ustaz saya nggak sholat, udah hitung. Caranya bagaimana? Setelah sholat antum jangan ba'diyah, ganti saja dengan qadaan. Habis zuhur usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Karena itu hutang wajib. Wa dainullahi ahaqqu bin an yuqda. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i kuat. Kecuali nanti antum mau bermazhabkan Imam Malik. Kalau Imam Malik partisipasi yang lalu biar berlalu. Yang sekarang antum taubat saja sudah, yang lalu mulai dengan lembaran baru. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Hutang sama Allah harus diqadha. Maka caranya ya begitu. Jangan sholat sunnah kecuali antum ganti dengan qadha. Kalau antum merasa dulu, ya Allah saya sering meninggalkan sholat, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Qadha. Habis subuh nih, seharusnya haram kan sholat sunnah. Nggak ada haram kalau untuk mengqadha. Itu. Ya. Antum kesiangan nih, subuh gini hari baru bangun, padahal udah syuruk. Mengqadhanya kapan? Jangan nunggu besok. Siapa yang menjamin antum kalau masih hidup sampai besok? Dan itu yang dilakukan oleh Rasul. Rasul ada hikmahnya juga. Pernah suatu hari itu sholat subuhnya kesiangan karena habis perang. Padahal Rasul sudah mengamanatkan kepada Bilal, jaga, orang sudah lelah nih, jangan sampai subuhnya ketinggalan. Siap. Tahu-tahu Bilal ketiduran juga. Fama aiqadhathum illa harus syams. Tidak ada yang membangunkan mereka semuanya kecuali sengatan terik matahari. Udah panas ya Allah baru bangun. Rasul masih nyuruh sahabat itu untuk azan dan untuk iqamah. Sholat subuh, tapi karena sudah lewat waktunya diqadha. Itu namanya mengqadha. Mengqadha itu lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi meskipun mengqadha itu pakai azan, pakai qomat. Azan qomat itu sunnah loh hukumnya. Antum sembahyang sendirian nih, qomat aja, azan aja. Mau sembahyang sendirian, azan Allahu Akbar, jangan pakai speaker tetapi nanti pakai pengeras suara lagi, nggak usah. Azan qomat itu sunnah. Masih ada ibu tadi? Oh sama, oke. Cukup. Mudah-mudahan ada hikmahnya ini buat kita semuanya. Panjangan umur, disaatkan balang hutang-hutang kita, ayo kita tunaikan hutang-hutang kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.